Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafri Anwar dengan NPM 24041010259 dari kelas Birokrasi dan Governansi Publik kelas E041. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas evaluasi akhir semester dengan tugas presentasi yaitu analisis co-production dalam pelayanan publik digital melalui SPAN lapor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus implementasi birokrasi dan governansi publik dengan menggunakan pendekatan co-production. Kasus yang saya pilih adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau yang lebih dikenal dengan SPAN lapor. Saya memilih kasus ini karena SpanLapor merupakan salah satu inovasi pelayanan publik digital yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui platform ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengawasan dan perbaikan pelayanan publik. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana Span Lapor menjadi contoh penerapan co-production dalam pelayanan publik digital di Indonesia melalui dari konsep, aktor yang terlibat, implementasi, manfaat, tantangan, hingga rekomendasi pengembangannya. Transformasi digital telah mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah SPAN Lapor, yaitu sistem pengaduan nasional yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan mengenai pelayanan publik secara online. Span lapor dikelola oleh pemerintah Pan RB, kantor staf presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sebelum adanya sistem ini, pengaduan masyarakat seringkali tersebar di berbagai instansi sehingga sulit dipantau dan ditindaklanjuti secara terintegrasi. Masyarakat harus mencari sendiri instansi yang berwenang menangani permasalahan mereka. Melalui adanya SPAN lapor ini, masyarakat cukup menggunakan satu platform yang menyampaikan laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, SPAN lapor hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Selanjutnya yaitu konsep co-production. Setelah kita membahas tentang profil dan latar belakang SPAN lapor. Sebelum masuk ke analisis kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai konsep pendekatan co-production. Pendekatan co-production merupakan pendekatan dalam pelayanan publik yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan publik. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menghasilkan layanan tersebut. Menurut Osborne, co-production terjadi ketika pemerintah dan warga negara bekerja sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan model birokrasi tradisional, masyarakat biasanya hanya berperan sebagai penerima layanan. Pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan publik. Namun, dalam pendekatan co-production, masyarakat memiliki posisi yang lebih aktif. Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, memberikan informasi, bahkan ikut mengawasi kualitas layanan yang diberikan pemerintah. Pendekatan ini menjadi semakin penting di era digital karena pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan tanpa adanya partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, teknologi digital seperti adanya span lapor ini menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, co-production bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan partisipasi warga dalam pelayanan publik. Selanjutnya ialah adanya aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi span lapor. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dari pihak pemerintah. Terdapat Kementerian Pan-RB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah daerah, serta instansi terkait yang menerima laporan. Sementara dari pihak non-pemerintah, terdapat masyarakat sebagai pelapor, komunitas warga, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Keterlibatan aktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah publik tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pelayanan publik. Dalam perspektif governansi publik, penyelesaian masalah publik tidak lagi dilakukan secara hierarkis oleh pemerintah saja. Saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak karena masalah publik semakin kompleks. Sebagai contoh, ketika terdapat laporan mengenai jalan rusak, lampu penerangan yang mati, atau pelayanan administrasi yang lambat, pemerintah tidak selalu mengetahui kondisi tersebut secara cepat. Informasi tersebut justru berasal dari masyarakat yang setiap hari menggunakan fasilitas publik dan merasakan secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek pelayanan, melainkan subjek yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya ialah bentuk co-production dalam span lapor. Pendekatan co-production dalam span lapor dapat dilihat melalui beberapa bentuk keterlibatan. Yang pertama ialah co-design, yaitu ketika pemerintah merancang sistem berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengaduan yang mudah diakses. Yang kedua adalah co-delivery, yaitu ketika masyarakat berpartisipasi secara langsung dengan mengirimkan laporan atau pengaduan melalui platform span lapor. Yang ketiga ialah co-monitoring, yaitu masyarakat dapat memantau perkembangan tindak lanjut laporan yang telah mereka kirimkan. Yang terakhir ialah co-evaluation, yaitu masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap respon pemerintah dalam menyelesaikan laporan tersebut. Menurut saya, bentuk co-production paling dominan dalam span lapor adalah co-delivery dan co-monitoring. Co-delivery terlihat ketika masyarakat secara aktif menyampaikan laporan mengenai berbagai masalah pelayanan publik seperti jalan rusak, pelayanan administrasi yang melambat, maupun fasilitas umum yang tidak berfungsi dan berbagai keluhan lainnya. Sementara co-monitoring terlihat ketika masyarakat memantau perkembangan laporan yang telah mereka kirimkan dan melihat bagaimana pemerintah mereka memberikan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat hampir di seluruh proses pelayanan publik. Masuk ke pada slide analisis implementasi co-production. Menurut saya, span lapor merupakan contoh nyata penerapan co-production dalam pelayanan publik di zaman digital ini. Masyarakat berperan sebagai penyedia informasi yang tidak selalu dapat diperoleh pemerintah secara langsung. Informasi yang diberikan masyarakat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan publik di lapangan. Di sisi lain, pemerintah menyediakan sarana pengaduan, memverifikasi laporan, meneruskan serta menindaklanjuti laporan tersebut. Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Salah satu keunggulan utama span lapor adalah kemampuannya menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pada masa lalu,
Masyarakat sering mengalami kesulitan menyampaikan keluhan karena harus datang langsung ke kantor pemerintah atau melalui prosedur yang rumit dan panjang. Saat ini masyarakat cukup menggunakan telepon genggam atau laptop dan device lainnya untuk menyampaikan laporan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pemerintah memperoleh data secara real time mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari perspektif co-protection, kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Dampak dan manfaat program. Implementasi Smart Lapor memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah. Sistem ini sistem ini membantu mengidentifikasi masalah publik secara lebih cepat, meningkatkan akuntabilitas birokrasi, serta menjadi sumber data untuk evaluasi kebijakan. Bagi masyarakat, Span Lapor memberikan akses yang lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Selain itu, Span Lapor juga memiliki dampak terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa laporan mereka ditanggapi dengan baik dan ditindaklanjuti secara nyata, maka kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, apabila laporan tidak ditindaklanjuti, maka kepercayaan masyarakat dapat menurun. Oleh karena itu, keberhasilan Span Lapor tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kualitas respon pemerintah terhadap laporan masyarakat. Secara keseluruhan, sistem ini membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Meskipun memberikan dampak dan manfaat, implementasi Span Lapor masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama ialah tingkat literasi digital yang masyarakat yang belum merata, menyebabkan tidak semua warga mampu memanfaatkan platform ini secara optimal. Yang kedua, masih terdapat laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan cepat oleh instansi terkait. Ketiga, yaitu akses internet yang belum merata. Di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam penggunaan pelayanan digital. Selain itu, sosialisasi mengenai Span Lapor masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan pelayanan ini. Menurut saya, tantangan terbesar sebenarnya bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga budaya birokrasi. Meskipun masyarakat telah aktif menyampaikan laporan, keberhasilan sistem tetap bergantung pada kesediaan instansi pemerintah untuk merespon laporan tersebut secara cepat dan profesional. Oleh karena itu, transformasi digital harus diikuti dengan transformasi budaya birokrasi agar manfaat Span Lapor dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Terdapat rekomendasi berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan. Yang pertama, ialah pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan Span Lapor kepada masyarakat. Yang kedua, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani laporan agar proses proses tindak lanjut menjadi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat integrasi sistem admin antar instansi sehingga koordinasi dalam penyampaian laporan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses tindak lanjut laporan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan laporan secara jelas. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan data laporan yang terkumpul sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi secara aktif dengan memberikan laporan yang jelas, akurat, dan bertanggung jawab.
Yang terakhir ialah kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Spanlapor merupakan salah satu inovasi pelayanan publik digital yang menerapkan prinsip pendekatan co-production. Dalam sistem ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai penyedia informasi, pengawas, pengawasan dan evaluator pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat melalui Spanlapor membantu pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, Spanlapor menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan partisipatif. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintahan dan masyarakat perlu terus diperkuat agar tujuan pelayanan publik lebih efektif, transparan, dan akuntabilitas dapat terwujud secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.